bagaimana? Agak hanya gara-gara rekaman ini? Saya kasih rekaman itu, terus bukti bahwa HP almarhum adik saya masih utuh, terus motor juga masih utuh. Itu saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok. Ya. Terus nggak lama. Bapaknya almarhum juga polisi? Polisi. Makanya apa? Saya kurang tahu. Di Polres? Di Polres Cirebon. Cirebon. Oke, akhirnya dikasih. Ya, terus? Terus dikasih. Apa? Itu bapaknya almarhum yang cowok. Oke, terus? Terus saya kasih bukti-bukti itu, nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap gitu. Yang ditangkap 8 orang? Nggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu? Baru nyusul satu lagi, 8. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke kawan, untuk kali ini jangan bosan-bosannya ya. Kita ikuti, kita simak, kita kawal sampai Mahkamah Agung memutuskan dan membebaskan 7 terpidana yang tak berdosa ya. Dan kali ini kita simak masalah si Markona sama Linda dan juga sama Widi dan Widya, yang dimana yang keterangan yang sangat valid 100% yaitu Widi dan Widya. Untuk selanjutnya mari kita simak, tapi saya tak pakai kacamata dulu ini karena keterbatasan perangkat, pakai perangkat jadul, jadi blitnya itu pedes di mata, makanya saya harus pakai ini kacamata kuda. Mohon maaf ya, bukannya katanya berlagu dan sebagainya, bukan, tapi karena pedes matanya. Oke, langsung aja kita lihat tuh ya. Ya kan ada katanya kan Mbak Marliana kan ngasih bukti itu ke pihak kepolisian. Silakan ditanya lagi ke penyidiknya. Waktu pas ngasihin itu kapan? Nyatanya memang nggak 3 hari dan posisinya mereka tuh sudah di dalam. Mereka sudah di dalam. Baru 7 harinya saya kerasukan. Cuma saya pengen ngejelasin ini tuh bingung. Nanti disangkanya nyari panggung. Karena bersalah jadi terlalu banyak klarifikasi. Akhirnya selama 8 tahun cuma saya kan yang paling banyak dia. Itu diserahkan Mbak Marliana ke beberapa polisi termasuk Pak Rudiana. Nah, sejauh mana pengetahuan Mbak Linda terkait itu? Bener nggak Mbak Linda sadar di videoin? Terus Mbak Linda siapa yang menghubungi Mbak Marliana sehingga kemudian bisa di videoin dan video itu diserahkan ke para polisi waktu itu dan termasuk Pak Rudiana? Jadi waktu malam itu tuh sebenarnya tuh bukan 3 hari ya Mah. Sebenarnya tuh bukan 3 hari Mbak. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Jadi ya mungkin lupa, namanya ingatan kan sudah 8 tahun kan lupa ya. 2016 lalu ya? Ya 2016 rekaman pertama itu. Mungkin kan lupa. Jadi kita ya sudah paling komunikasi sama pengacara karena kita kan satu pengacara kan. Jadi kita ngobrolnya tuh intern aja. Seperti itu. Terus sekarang karena dikait-kaitkan nih gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Kesebenarannya kemasukan itu 7 hari. 7 hari setelah penangkapan. Setelah kejadian. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggal itu kan hari. Cuman bapak bilang direkam Neng, katanya siapa tahu buat petunjuk. Akhirnya saya rekam. Saya kasihkan rekaman itu ke Pak Rudiana waktu itu. Saya kasihkan rekaman itu berikut foto HP adik saya. Oke kawan, jadi gara-gara kerasukan ya, gara-gara Linda kerasukan setan, demit, jin, pri, perayangan yang tidak beradab dan selalu menyesatkan manusia ya, yang Linda disebut sebagai sempat kerasukan arwah Vina katanya, padahal itu setan. Dan terbongkarlah kasus kematian tragis di tahun 2016 ya. Dan kini Linda mendadak mengubah kesaksian soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina tersebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara dengan tuntutan hukuman mati, tapi diputus seumur hidup. Sedang yang satu 8 tahun penjara ya, siksa katal itu ya. Dalam pemberitaan selama ini Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Itu yang benar, 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Saksinya banyak. Kini Linda membela diri seolah tak mau tunjukkan sebagai biang kerok. Jadi dia nggak mau disebut biang kerok. Lalu Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu, atau kerasukannya itu ngakunya setelah 1 minggu setelah tewasnya Vina dan Eki. Oke, kita lanjut ya, biar tambah seru, kita upkan terus. Ada yang protes sama saya kemarin tuh, ada yang komen, kalau memang benar itu Aris Papua, cek dulu sana di kantornya. Dia bilang gitu. Saya cuma tak jawab, ngapain harus ngecek di kantornya? Di websitenya Polres Cirebon dari tahun berapapun ada ya.
di atas tahun 2000, apalagi tahun 2016, websitenya itu dibuka, itu di Kanit Narkoboy, di unit Narkoboy itu anggotanya siapa saja sudah tertera di situ semuanya dengan jelas, bisa dibuktikan. Kalau nggak percaya hubungi tim cybercrime. Oke, lanjut ya. Dan sebetulnya Linda itu nggak mau disalahkan ya atas tertangkapnya 8 orang yang tidak berdosa ya, gara-gara Linda kesurupan setan. Dan karena dikait-kaitkan dengan itu, maka Linda berbalik arah. Kesurupannya kan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Linda berbalik arah bilang menjadi 7 hari setelah kejadian Vina. Tapi ya maklum aja, kan sudah punya PH, pasti ada yang ngarahkan dong, biar sinkron, biar nggak salah, kan gitu maksudnya ya. Saat mengalami kerasukan itu ya, polisi telah melakukan penangkapan terhadap oh iya ding, kata Linda, saat dia kerasukan, polisi itu sudah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Apa? Itu dengerin nanti kakaknya Vina si Markona itu, setelah Markona melaporkan rekaman ke kepolisian, lah selang beberapa hari baru tertangkaplah orang-orang yang tak berdosa itu. Wah, ini payah ini. Ya, tapi kita nggak boleh emosi ya, harus tetap sabar sambil menunggu putusan Mahkamah Agung dalam pembebasan 7 terpidana tak berdosa rekayasa kasus oknum-oknum Polres Cirebon, polisi ya, oknum-oknum polisi Polres Cirebon yang dibiang-keroki oleh Rudiana. 3 hari setelah hari setelah itu, kematian 3 hari 3 hari baru aku mulai kerasukan. Keluar dari rumah itu sama Mega. berapa orang yang jemput? Kalau yang keluar dari rumah sih 3 ya. Siapa aja? Ya nggak tahu satunya, cuman adik saya cuma bilangnya 1 orang aja, ini namanya Mega aja, karena yang turun dari motor cuma 1 orang. Nah yang 1 orangnya itu nunggu di motor. Berarti bonceng bertiga waktu itu, Bu ya? Iya. Vina. Yang perempuan yang tunggu di motornya. Enggak. Lihat. Yang turun aja nggak lihat, kan gelap sih, gangnya kan gelap kalau malam. Maksudnya mungkin secara fisik tubuh aja bisa menebak ya, tapi kalau itu enggak. Fisik kan saya bilang dari awal juga memang kalau yang namanya Mega itu agak sedikit gemuk. Kalau namanya Mega. Nah yang satunya lagi itu kurus. Oke. Ya kayak saya lah badannya kurus. Yang di motor itu. Iya. Nah, si Mega itu sempat dihadirkan nggak, Bu, dalam persidangan atau BAP polisi? Enggak sih, karena memang saya juga belum tahu orang mananya gitu. Itulah yang saya bilang, saya sendiri informasinya minim tuh karena seperti itu. Kalau saya nggak tahu menau tentang teman-teman dia yang di luar itu. Oke, Bu, sekarang kalau memang sudah ingat seperti itu, ada kronologi seperti itu, Ibu bagaimana berharapnya kepada kepolisian? Juga untuk mencari Mega nggak, Bu, ini? Ya, pengennya saya sih ya mencari ya. Nah, tetaplah mencari, karena kan memang keluar dari rumah itu kan sama Mega. Kemana-kemananya berarti kan dia yang tahu. Bete, nah pas di tengah-tengah jalan itu di daerah bypass, Pak. Di jalan bypass itu si Vina nepuk aku. Mak, berhenti. Itu kan apa? Itu ada Eki katanya. Nah, terus di sekitaran Migacoan kalau sekarang mah, Pak. Nah, di situ dipalang sama si Ekinya. Eki sendiri ya? Eki sendiri. Dipalang sama Eki, terus kataku tuh, siapa gitu kan, aku juga kesel kan, nggak tahu kalau itu Eki kan. Siapa itu? Nah, terus dia turun aja, udah tunggu dulu bentar. Nah, terus iya. Nah, mereka tuh berdua tuh ngobrol, Pak, agak lama, agak jauhan juga sama sayanya. Kayak agak debat gitu. Mereka berdua debat. Terus si almarhumah nyamperin lagi ke aku. Nah, terus priben kataku tuh. Nah, terus kata dianya, "Ma, aku sama si Eki ya." Nah, nggak mau, kataku tuh, nggak bisa. Kalau kayak gitu, nanti akunya malah yang dimarahin Widi. Soalnya kamu keluar dari rumah Widi sama saya. Nah, otomatis pulang juga harus sama saya lagi.